Selamat sore, perkenalkan nama saya Stevianus Immanuel Salangka dari program studi Teknik Informatika kelas 01 TPLP 005 dengan nomor NIM 201011401540. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Logika Informatika dengan menjelaskan salah satu pertemuan. Saya mengambil pertemuan kelima, kombinasi proposisi majemuk dan tabel kebenarannya. Sebelum kita masuk ke kombinasi proposisi majemuk dan tabel kebenarannya, saya di sini sedikit ingin menjelaskan tentang proposisi. Nah, apa sih itu proposisi? Nah, proposisi itu adalah suatu pernyataan yang bersifat logis. Tentunya karena bersifat logis, dia hanya bisa bernilai salah satu, yaitu bernilai benar atau salah. Nah, kemudian berarti apa sih itu proposisi majemuk? Berarti suatu pernyataan yang bersifat logis yang terdiri lebih dari satu proposisi dan bisa bernilai benar ataupun salah. Nah, kemudian tentunya proposisi majemuk ini dibutuhkan suatu penghubung kalimat. Nah, dalam operator logika terdapat 5. Yang pertama ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi dan diimplikasi. Namun pada penjelasan kali ini, pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang implikasi dan diimplikasi. Nah, apa sih itu implikasi? Nah, implikasi itu suatu pernyataan yang bersifat logis. Nah, jadi pada implikasi ini, pernyataan keduanya merupakan hasil dari konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Maksudnya itu akibatnya. Jadi pernyataan kedua ini tidak akan terjadi jika pernyataan pertama ini tidak terjadi. Oleh sebab itu, tabel kebenarannya, lambang dari implikasi ini P tanda panah kanan Q. Bisa dilihat nanti, dibaca jika P maka Q. Tabel kebenarannya itu jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka implikasi bernilai salah. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, implikasinya bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah juga, maka implikasinya bernilai benar. Nah, dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa jika sebab bernilai benar dan akibatnya bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Selain daripada itu, implikasinya bernilai benar. Kemudian, contoh dari implikasi ini, jika misalnya saya sembuh, maka saya akan masuk sekolah. Itu merupakan contoh dari implikasi. Selanjutnya ke biimplikasi. Nah, pada biimplikasi ini, simbolnya adalah tanda panah kanan ke kiri. Nanti bisa dilihat, dibaca P jika dan hanya jika Q. Maksudnya apa sih? Jadi pada biimplikasi ini tentunya sama, suatu pernyataan yang bersifat logis. Pada biimplikasi ini pernyataan majemuk dilambangkan kanan kiri tadi dengan tabel kebenaran. Jika P benar dan Q benar, maka biimplikasinya bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka biimplikasinya bernilai salah, dan seterusnya. Jadi, pada biimplikasi ini, jika salah satunya bernilai salah, ataupun keduanya bernilai salah, maka biimplikasinya akan bernilai salah. Jadi, dia hanya akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Langsung saya masuk ke soal latihan. Pada latihan di pertemuan kelima ini ada 2 soal. Yang pertama, kalimatnya berbunyi, Andrew tidak sekolah, maka Andrew tidak akan pandai. Dinotasikan dengan lambang negasi P, maka negasi Q. Tabel kebenarannya itu negasi P bernilai salah, negasi Q bernilai salah. Nah, kenapa saya bernilai salah? Karena ada kata tidak itu bernilai negasi maksudnya. Nah, makanya oleh sebab itu negasi P maka negasi Q atau implikasi negasi P dan negasi Q bernilai benar. Seperti tadi tabel yang sudah saya jelaskan, pada implikasi, walaupun keduanya bernilai salah, maka implikasinya tetap bernilai benar. Kemudian di soal yang kedua, jika Andrew pandai, Andrew pasti sekolah. Nah, dinotasikan
ki, maka P. Mengapa ki? Sama aja bisa P duluan atau ki duluan. Sebab akibatnya tergantung, bisa ki yang sebab, bisa P yang sebab, ataupun sebaliknya. Nah, pada kedua ini, dua-duanya sama-sama bernilai benar, tentu berarti implikasinya juga bernilai benar. Sekian dari saya, itu yang bisa saya jelaskan tentang pertemuan kelima ini. Kurang lebihnya, jika ada salah kata, salah penggunaan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore.